Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa kembali dalam konten Gembala Kecil. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani keseharian kita. Bapak Ibu Saudara, dari hari Senin sampai hari Minggu, mana yang menurut Bapak Ibu lebih istimewa? Mungkin akan banyak jawaban. Mungkin rata-rata juga akan menjawab, oh hari Minggu. Karena di hari Minggu selain saya libur, saya juga bisa kebaktian, beribadah kepada Tuhan. Meskipun masih dilakukan secara online. Tidak salah memang Bapak Ibu bicara soal ibadah, pasti kebanyakan yang terbersit di benak kita adalah kebaktian di hari Minggu gitu. Dan jawabannya tidak salah dan memang tepat gitu. Pada hari Minggu memang kita menyediakan waktu secara khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menjadi berbahaya jika pemahaman kita ini tidak diikuti dengan penghayatan bahwa setelah beribadah di hari Minggu, kita pun masih harus melanjutkan kehidupan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Itu artinya setelah ibadah bukan berarti kita bebas gitu ya, melakukan apa saja yang kita kehendaki, yang kita mau di hari-hari berikutnya gitu. Begitu terus kita ulangi sampai nantinya ketemu lagi gitu hari Minggu dan beribadah lagi. Nah kalau kita melakukan itu seolah-olah ada pembedaan nih, hari Minggu itu spesial gitu ya, beribadah kepada Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu itu biasa saja gitu, malah dijuluki sebagai oh ini pekerjaan tanda petik duniawi gitu ya. Ini sangat dikotomi sekali, membeda-bedakan sekali. Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mengapa harus mempersembahkan hidup? Nah, Paulus ternyata mencatat di ayat sebelumnya di Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini Paulus menyadari betapa Allah luar biasa berkarya di dalam kehidupannya, di dalam alam semesta ini. Dan hanya kepada Allah sajalah segala pujian dan kemuliaan diberikan. Barulah Paulus berkata, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dalam terang firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memaknai bahwa karya Tuhan begitu besar di dalam kehidupan setiap manusia. Karenanya kita semua diundang untuk menggunakan hidup yang Tuhan anugerahkan itu, yang Tuhan berikan kepada kita itu, dengan melakukan berbagai karya baik setiap harinya. Melalui keseharian kita itu menjadi semacam panggung karya Allah, di mana karya Allah itu dipersaksikan dan dinyatakan bagi sesama. Misalnya lewat seorang murid yang mengerjakan PR-nya dengan baik meskipun harus online, atau seorang ayah ibu yang bekerja begitu rupa untuk menafkahi keluarganya sambil terus bersukacita dan menjaga kesehatan, atau seorang oma atau opa yang dengan setia mendoakan anak-anaknya, cucu-cucunya lewat apapun karya baik yang bisa dilakukan setiap harinya. Disitulah hidup menjadi suatu persembahan. Ini menjadi suatu bentuk persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara memaknai setiap hari yang Tuhan berikan, hari apapun itu, untuk berkarya dengan baik, untuk memuliakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah di hari-hari yang Tuhan berikan itu, kami berkarya dengan baik, lewat pekerjaan kami, lewat keseharian kami, sehingga kami boleh menyatakan karya Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat, bahkan untuk tetap melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan, untuk kemudian kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang
Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu.